Selamat siang Bapak. Terima kasih atas kesediaannya untuk berpartisipasi dalam wawancara ini. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian atau SMKP di workshop Ngerombo berdasar kerangka Risk Management Maturity Model. Itu model yang digunakan untuk mengukur kematangan manajemen dalam pengendalian risiko, termasuk aspek persiapan keadaan darurat, respon, serta pengolahan dokumentasi dan rekaman keselamatan. Perlu kami informasikan bahwa wawancara ini akan direkam, namun semua data yang dikumpulkan hanya akan digunakan untuk penelitian ini dan akan dijaga kerahasiaannya. Tidak ada informasi pribadi atau sensitif yang akan disebarluaskan tanpa izin terlebih dahulu. Wawancara ini bersifat terbuka ya Pak. Jadi Bapak dapat menjawab sesuai pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki selama di workshop Ngerombo. Yang pertama mengenai kepemimpinan dan komitmen. Menurut Bapak, bagaimana pimpinan menunjukkan komitmen terhadap keselamatan, penerapan keselamatan dalam kegiatan perawatan sarana? Keselamatan ketika bekerja melaksanakan perawatan ya. Ya, bagaimana pimpinan menunjukkan komitmennya atau dukungannya terhadap keselamatan saat kegiatan perawatan? Kalau dukungan sih dari pimpinan sudah mencontohkan, maksudnya menginformasikan bagaimana melaksanakan perawatan itu harus seperti apa. Misalkan harus menggunakan peralatan-peralatan safety yang ada seperti APD, atau lingkungan perawatannya harus seperti apa. Dan dari kantor pun juga pimpinan memfasilitasi terkait peralatan keselamatan untuk perawatan di workshop Ngerombo itu. Kemudian sejauh mana nilai-nilai keselamatan ini dikomunikasikan ke seluruh pegawai? Kalau dari pimpinan sendiri, setiap kali ada bertemu dengan pegawai di lalu lalang di kantor ataupun setiap kali masih ada apel atau apa, pasti selalu menginformasikan untuk bekerja sesuai dengan SOP atau APD yang berlaku seperti itu. Jadi dari pimpinan sudah memberikan contoh, yaitu harus mengutamakan keselamatan dalam melakukan perawatan sarana itu. Baik. Kemudian apakah ada pimpinan menyeimbangkan target operasional atau mungkin target operasional workshop Ngerombo ya dari target perawatan sarana ini dengan prioritas keselamatan? Bagaimana pimpinan ini menyeimbangkan kalau dari keselamatan dan target maupun perawatan keselamatan ada contohnya. Misalkan dari salah satu sarana di workshop Ngerombo ada yang dalam kondisi TSO. Nah, dalam kurun waktu tersebut pimpinan memberikan jangka waktu kepada kami tim pelaksana di lapangan untuk membuat sarana tersebut dari yang TSO menjadi SO. Dan ketika kami melakukan perawatan itu juga kami juga tidak sembarangan, karena juga tadi mengedepankan keselamatan yang ada di workshop Ngerombo, seperti menggunakan alat keselamatan yang ada, menggunakan peralatan yang benar dan seharusnya tidak menggunakan peralatan yang serampangan seperti itu. Kemudian mengenai identifikasi resiko, apakah di workshop Ngerombo ini ada proses atau bagaimana proses identifikasi bahaya dan penilaian resiko sebelum dilakukan pekerjaan? Apakah ada dan bagaimana prosesnya? Kalau pengalaman saya di workshop Ngerombo ya, untuk identifikasi resiko itu mungkin untuk teman-teman di lapangan kalau dari saya minim ya, soalnya setahu saya kalau teman-teman di lapangan itu memang ketika sudah datang langsung melakukan perawatan menggunakan APD yang ada, tetapi ya kadang tadi identifikasi resikonya itu minim. Seperti misalkan sebelum melakukan perawatan mungkin satu tim itu di briefing, kita akan melaksanakan perawatan ini, mungkin resiko yang ada seperti misalkan penggantian filter oli di bawah sarana itu kan harus ke kolong. Nah itu mungkin ada resikonya apa lah, mungkin briefing itu
minim atau jarang ya. Mungkin hanya waktu tertentu, semisal perawatan besar. Tapi untuk perawatan harian, untuk identifikasi resikonya itu dari teman-teman di lapangan minim. Tadi kan terkadang melakukan identifikasi risiko ya Pak. Nah, itu siapa Pak yang terlibat dalam menentukan tingkat risiko dan mitigasi, atau mitigasi itu pencegahannya? Biasanya Siapa yang terlibat? juga teman-teman di lapangan sih. Misalkan ada satu tim Tadanu, misalkan dari tim pengawasnya, hari ini perawatan harian Tadanu melaksanakan pemeriksaan bagian bawah Tadanu. Nah, mungkin dari pengawas menyampaikan untuk pemeriksaan bagian kolong atau bawah mungkin lebih hati-hati, untuk misal di Tadanu diparkirkan di posisi yang rata atau dimasukkan ke dalam gudang yang ada kolongnya, seperti itu. Mungkin dari tim pengawas yang menyampaikan, atau teman-teman di workshop atau yang di gudang itu ya kita teman-teman sendiri briefing, seperti itu. Jadi dari kesadaran masing-masing sih. Oke, baik. Apakah hasil dari analisis resiko yang dilakukan tadi itu digunakan dalam perencanaan kerja dan evaluasi keselamatan untuk pekerjaan berikutnya? Apakah digunakan hasil analisis resiko tadi? Iya, kalau yang sejauh saya alami di workshop Ngerombo itu kan pernah saya melakukan salah satu perawatan sarana pendukung di gudang workshop Ngerombo ya. Pertama kali itu ya benar-benar kita hanya mengandalkan tenaga. Kemudian setelah evaluasi dari perawatan tahun ini dan untuk perawatan tahun selanjutnya, untuk peralatan yang ada itu dimaksimalkan atau ditambah atau dimaksimalkan tadi, seperti harusnya menggunakan peralatan seharusnya tapi menggunakan peralatan yang ada lah itu. Jadi dievaluasi untuk perawatan sebelumnya dan disiapkan agar lebih proper. Oh ya, baik. Jadi ada proses evaluasinya. Iya. Kemudian mengenai proses pelatihan dan kompetensi, bagaimana proses pelatihan keselamatan atau mungkin pelatihan teknis untuk menjaga keselamatan dan peningkatan kompetensi pegawai dilakukannya bagaimana? Apakah ada atau terjadwal atau gimana, Mas? Kalau kegiatan kompetensi dari kantor setiap tahun pasti akan mengadakan ya, dan untuk tahun ini pun saya dengar itu bakal ada kegiatan bimbingan teknis terkait K3. Mungkin dari pelaksanaan kompetensi tersebut tidak semua pegawai bisa mengikuti, hanya segelintir orang saja. Tetapi dari hal tersebut kan kantor masih memikirkan tentang keselamatan untuk para pegawainya tersebut, seperti itu. Untuk pelatihan tadi itu terjadwal setiap tahun atau bagaimana Pak pelaksanaannya? Pelatihan tersebut setiap tahun, biasanya entah itu diadakan di awal, pertengahan atau akhir. Itu biasanya dari kantor pasti mengadakan bimbingan teknis terkait K3 tersebut. Kemudian apakah ada evaluasi dari efektivitas hasil dari pelatihan tersebut Pak? Mungkin kalau yang saya alami ada ya, misalkan dari awalnya untuk diklat pertama mungkin tentang K3 mungkin evaluasi untuk pada pelaksanaan BIMTEK ini dari teman-teman mungkin kurang bersemangat, mungkin dialihkan materinya untuk ke peralatan yang lebih spesifik. Jadi dari yang awalnya umum itu jadi mengkerucut langsung ke alat yang dituju. Baik. Kemudian bagaimana organisasi atau pimpinan di workshop Ngerombo ini memastikan setiap personel atau pegawainya ini paham terhadap tanggung jawab atas keselamatannya? Bagaimana untuk memastikan bahwa semua pegawai itu paham bahwa keselamatan itu tanggung jawab bersama? Ya, karena kan kalau dari pimpinan menyampaikan kita kan bekerjanya kan berdampingan dengan mesin besar ya, seperti lokomotif, kereta, gerbong, dan peralatan khusus lainnya lah. Mungkin dari situ pimpinan menyampaikan bahwasannya ya kita bekerja juga mengutamakan keselamatan masing-masing. Walaupun ada teman kita yang mengingatkan, tapi toh ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pasti orang tersebut pasti akan mengamankan dirinya sendiri daripada orang lain dulu ya. Makanya kan dari pimpinan menyampaikan untuk
melengkapi keselamatan sebelum melakukan kegiatan perawatan. Oke, baik. Mengenai informasi dan komunikasi terkait keselamatan ini, bagaimana informasi mengenai resiko dan insiden keselamatan ini disampaikan melalui mungkin ada metode atau media apa gitu yang Bapak ketahui di workshop Ngerombo? Biasanya melalui itu ya, forum diskusi seperti rapat atau dari mulut ke mulut dari teman-teman pelaksana di lapangan, seperti itu sih. Oke, kalau kayak rambu-rambu atau papan peringatan terkait keselamatan atau informasi bahaya gitu, apakah sudah lengkap atau gimana Pak? Kalau di workshop Ngerombo saat ini sudah ada, namun untuk dalam skala yang besar workshop untuk perawatan masih kurang atau belum cukup, karena kan workshop sendiri itu kan harus jelas rambu-rambunya ketika ada penanganan bencana atau bahaya seperti apa, kan harus bagaimana. Nah, mungkin sudah ada beberapa, misal apa namanya, ketika keadaan darurat harus pintu daruratnya kemana, tapi untuk rambu-rambu yang lain seperti titik kumpul atau di workshop itu area berjalan orang itu di mana, itu menurut saya belum ada. Kemudian untuk apakah sudah ada mekanisme atau SOP pelaporan insiden dan atau NIRMIS di workshop Ngerombo Pak? Kalau SOP saya kira belum ada ya, soalnya dari teman-teman pelaksana di lapangan juga belum pernah mengetahui hal tersebut, seperti itu. Kalau keterbukaan budaya pelaporan seperti apa Pak? Pelaporan misalnya ada insiden atau ada eksiden, ini budaya pelaporannya gimana? Cenderung untuk langsung melapor atau diselesaikan terlebih dahulu permasalahannya dan tidak melapor, atau seperti apa Pak yang terjadi di Kalau workshop yang Ngerombo? saya alami selama di workshop Ngerombo itu biasanya kami selesaikan dulu di tim lapangannya, baru kami laporkan ke pimpinan, seperti itu. Jadi insiden atau insiden yang ada di lapangan itu sebisa mungkin kami di tim lapangan itu menyelesaikannya terlebih dahulu. Namun ketika kami sudah berusaha di lapangan dan belum terselesaikan, biasanya kita juga meminta atau menginformasikan lebih lanjut kepada pimpinan, seperti itu. Kemudian apakah di workshop Ngerombo ini bagaimana pelaksanaan audit terkait keselamatannya dilakukan seperti apa? Apakah sudah ada sistem audit mungkin dari tim internal di workshop ataupun dari pihak eksternal? Apakah Kalau sudah ada atau audit terkait keselamatan sepertinya belum ada ya. Mungkin hanya dari apa namanya, semisal ketika pimpinan berkeliling ke workshop menginformasikan atau memberitahu kepada para bawahannya atau staf-stafnya untuk lebih berhati-hati ketika melaksanakan perawatan dan menggunakan APD. Seperti itu. Kalau audit itu belum ada, setahu saya sejauh ini. Baik. Kalau forum rutin atau rapat rutin atau mungkin apel gitu terkait evaluasi keselamatan atau mungkin digabung dengan forum apa gitu, apakah ada Pak? Kalau dulu sempat ada apel ya, entah itu apel membahas tentang kondisi kantor, terus progres kantor, pasti juga dari pimpinan menyampaikan untuk ketika bekerja berhati-hati. Tapi untuk sekarang mungkin forum apelnya sudah berkurang, dan untuk forum rapatnya dengan pimpinan itu setahu saya sampai sekarang masih berlanjut, terutama di seksi berat. Soalnya dari pimpinan dari seksi berat sendiri selalu biasanya mengajak rapat rutin sekitar 1 bulan sekali. Baik. Nah, kemudian bagaimana Bapak menilai kesadaran dan perilaku keselamatan di lingkungan kerja? Mungkin jadi seberapa penting gitu menurut persepsi Bapak? Kalau penting, sangat penting ya, soalnya kan karena saya maupun teman-teman itu kan bekerja langsung bersinggungan dengan alat-alat berat ya, jadi untuk keselamatan kerja itu merupakan prioritas yang utama. Kemudian faktor apa Pak yang paling mempengaruhi menurut Bapak dari perilaku pegawai yang berperilaku tidak aman atau membahayakan keselamatan itu? Menurut Bapak faktor apa yang paling mempengaruhi? Biasanya dari itu sih,
dari teman-teman sendiri kebiasaannya. Kayak misalkan ada satu orang yang sudah menggunakan peralatan keselamatan tapi ada orang yang belum terbiasa. Nah mungkin dari kebiasaan itu kan menarik teman-teman untuk ya udahlah sama-sama kerja nggak pakai ini juga lebih enak. Nah mungkin dari itu sih Kebiasaan ya. ya, kebiasaan. Kemudian respon dari organisasi atau pihak manajemen ini merespon ketika ada kesalahan pekerja ini lebih bersifat menghukum atau untuk menjadi pelajaran bersama agar tidak terjadi kejadian selanjutnya, Pak? Kalau biasanya mungkin dari pimpinan pertama pasti menegur secara lisan ya. Cuman ketika ada terjadi insiden yang sudah melibatkan suatu kejadian itu pasti akan memberikan sanksi. Tapi kalau seperti kami pegawai tidak menggunakan peralatan keselamatan ketika bekerja, mungkin pimpinan akan menegur secara lisan. Baik. Kemudian mengenai perubahan manajemen atau manajemen perubahan ini, bagaimana organisasi atau manajemen ini mengelola perubahan yang dapat berdampak pada keselamatan? Misalnya ada perubahan prosedur kerja, adanya alat baru yang mungkin menimbulkan resiko baru terkait keselamatan, atau struktur pekerjaan yang baru. Ini manajemen ini mengelola perubahan tersebut bagaimana setahu Bapak? Biasanya kalau misalkan ada peralatan baru atau misalkan struktur organisasinya berubah dari yang sebelum menjadi yang baru, ini biasanya dari pimpinan itu mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada kami para staf melalui forum rapat seperti itu, menginformasikan bahwasannya ada perubahan entah itu dalam bentuk struktur organisasi perawatan atau ada peralatan yang baru seperti itu. Apakah dilakukan analisis risiko sebelum ada hal-hal baru tersebut diterapkan, Pak? Biasanya kalau perubahan struktur atau hal-hal baru itu seharusnya pasti ada ya. Seperti misalkan sebelumnya kan, misalkan tim perawatan hanya berjumlah 14 orang, kemudian di tahun selanjutnya bertambah menjadi 20 orang. Pasti kan sudah menilai risiko yang ada dari penambahan itu, apa risiko yang akan terjadi seperti itu. Dan ketika ada peralatan baru yang datang, pasti kan sudah menelaah jika digunakan ini risiko alat ini seperti apa. Nah, kemudian mengenai koordinasi dengan pihak eksternal ini, bagaimana Pak, apa cara koordinasi dari manajemen atau mungkin pegawai internal workshop Ngerombo ini dengan pihak eksternal, misalnya kontraktor, penyedia jasa, atau mungkin ada siswa magang atau PKL ini untuk memastikan bahwa mereka ini juga menerapkan standar keselamatan di lingkungan workshop Ngerombo? Biasanya kami koordinasikan dengan by lisan. Kalau dengan siswa magang itu kan sebelum mereka melakukan magang di workshop Ngerombo itu kan pasti ada bertemu kunjungan visit dulu sebelum melaksanakan PKL ya. Biasanya kami sampaikan dulu tentang keamanan dan keselamatan ketika magang itu. Kemudian dengan kontraktor mungkin ya sebelum mereka berkontrak dengan kami juga menyampaikan selama melaksanakan kontrak atau proyek di workshop Ngerombo harus menggunakan peralatan keselamatan yang ada. Dan mekanisme pengawasan atau evaluasi keselamatan terhadap pihak eksternal tadi yang bekerja di lingkungan balai ini, sistem pengawasannya bagaimana Pak yang dilakukan? Mungkin pengawasan kalau yang saya alami mungkin langsung ke lapangan ya. Misalkan ketika kontraktor itu melakukan proyek atau melakukan sebuah hal, biasanya kami awasi langsung di lapangan seperti itu. Di pengawasan langsung. Iya, pengawasan. Turun di lapangan ya Pak? Iya. Kalau SOP-nya sudah ada atau belum Pak? Mungkin SOP dari pengawasan kemudian koordinasi dengan pihak eksternal tadi? Kalau SOP sepertinya belum ada. Belum ada. Kemudian mengenai persiapan keadaan darurat dan tindak lanjutnya, ini bagaimana manajemen mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai skenario keadaan darurat yang berpotensi, mungkin ada kebakaran, gempa bumi, atau mungkin ada huru hara atau
kejadian darurat yang terjadi ini, manajemen ini mempersiapkannya sudah sampai mana atau bagaimana Pak yang Bapak ketahui? Mempersiapkan keadaan darurat seperti misalkan kebakaran atau bencana, mungkin dari pimpinan sudah menyediakan rambu-rambu keselamatan berupa seperti misalkan ini tempat exit darurat, terus sudah ada beberapa titik ditempatkan alat pemadam api ringan, kemudian sudah dibangun sistem hidran di sekitaran kantor. Mungkin yang kedepannya yang belum ada seperti pemasangan atau peletakan titik kumpul ketika terjadi bencana gempa bumi atau terjadi insiden lainnya, agar ketika terjadi sesuatu hal itu kami para pegawai di sana itu tetap aman. Kemudian untuk peran tanggung jawab serta kesiapan personil ketika keadaan darurat benar-benar terjadi itu apakah sudah ada Pak? Jadi mungkin ada bagian tanggap darurat atau yang menangani keadaan darurat, misal ada kecelakaan, ada kebakaran tadi itu, apakah sudah ada Pak personil dan tanggung jawabnya? Kantor belum ada sih, seperti misalkan yang mengoperasikan hidran ketika kebakaran, terus misalkan ada yang terkena insiden terjatuh atau belum ada tim medisnya di kantor sih. Belum ada ya. Nah, kemudian selama ini mekanisme respon dan koordinasi mungkin dengan pihak eksternal atau pihak internal ketika keadaan darurat ini yang berjalan seperti apa Pak? Kan pihak internal mungkin ada hubungan dengan pihak kesehatan, rumah sakit atau kepolisian, itu selama ini yang terjadi mekanismenya bagaimana Pak yang berjalan? Kalau dengan pihak internal misal tadi ya misalkan ada insiden misalkan kebakaran ringan, ya mungkin hanya beberapa staf yang bisa atau mampu menggunakan alat tersebut seperti apar atau hidran. Kemudian kalau pihak eksternal biasanya ya langsung dibawa ke unit kesehatan, ke rumah sakit gitu. Iya. Nah, kemudian apakah sudah ada evaluasi atau pembelajaran atau mungkin simulasi keadaan darurat ini, apakah sudah dijalankan dan bagaimana prosesnya Pak? Apakah sudah ada? Sudah ada melalui bimbingan teknis K3 tersebutnya. Mungkin dari bimbingan teknis tersebut kan mungkin hal tersebut kan bukan merupakan hal yang nyata atau yang terjadi, tapi dengan adanya acara tersebut kan bisa menggambarkan kejadian nyata ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian mengenai dokumentasi, apakah tahu Bapak ini bagaimana kebijakan dan sistem dokumentasi yang mungkin termasuk SOP tadi ini yang terkait keselamatan ini disusun, dikelola dan diterapkan dalam mendukung manajemen risiko di workshop Ngerombo? Dokumentasi ya. Ya, sistem dokumentasi terkait keselamatan ini pengelolaannya bagaimana menurut Bapak? Kalau sistem dokumentasi sepertinya belum ada ya. Untuk dokumentasi sistem pengelolaan manajemen risiko belum ada setahu saya. Hanya saja ketika seperti alat-alat keselamatan tersebut batas tanggal expire-nya habis, mungkin teman-teman akan melakukan pengecekan. Hanya itu saja, untuk dokumentasinya jarang sih. Kalau pencatatan kejadian gitu, apakah sudah ada dan terpusat belum kejadian, mungkin ada kecelakaan kerja atau kejadian terkait keselamatan itu, apakah sudah ada sistem pencatatan atau SOP-nya gitu Pak? Belum ada sih. Mungkin hanya misalkan terjadi sebuah insiden, mungkin ya hanya dari by lisan aja, untuk pencatatannya belum ada. Oke, baik. Nah, yang terakhir, menurut Bapak saran apa yang mungkin bisa dilakukan oleh workshop Ngerombo dalam 1, 3 atau 5 tahun ke depan untuk meningkatkan manajemen keselamatan di lingkungan workshop Ngerombo Pak? Ya mungkin
untuk meningkatkan manajemen keselamatan dan keamanan selama bekerja dibuatkan satu tim khusus ya untuk satu tim khusus berkaitan dengan K3 seperti di di depo KRL Jepres ini kan ada satu tim fasilitas itu gitu. Itu kan dia bertugas memeriksa dan mengawasi fasilitas yang ada. Selain mengawasi fasilitas yang ada juga memeriksa rambu-rambu keselamatan seperti misalkan titik kumpulnya, terus ataupun rambu lainnya. Jadi bisa dibuatkan satu divisi atau satu tim yang berkaitan dengan hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan informasi yang dibagikan. Semua jawaban sangat berharga untuk penelitian ini dan akan dijaga kerahasiaannya. Apabila ada hal tambahan atau klarifikasi di kemudian hari, kami mungkin akan menghubungi Bapak kembali. Tentu dengan izin sebelumnya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Iya.